Film dimulai seorang fotografer sedang memotret burung-burung di sungai. Ia bersama temannya yang membawa tembakan untuk menakut-nakuti burung agar terbang. Saat mereka selesai akan pulang, tiba-tiba scene berpindah dulu. Kita melihat seorang Profesor Kang Min Ho, ahli di bidang patologi forensik. Dia bekerja sebagai pengajar di Lembaga Nasional Investigasi Ilmiah Korea Selatan dan sering dipanggil sebagai ahli oleh pihak kepolisian. Kang sudah mulai agak bosan bekerja di sini. Ia berencana akan pindah, memulai hidup baru bersama putrinya yang sebentar lagi akan pulang ke Korea dari Amerika. Kang mendapatkan telepon untuk diminta menuju lokasi penemuan mayat yang di awal film tadi. Ternyata mereka menemukan mayat yang keadaannya termutilasi. Detektif polisi dan ambulan sudah berada di lokasi. Detektif Min Soyoung, Detektif Yeon, dan Detektif Kim. Min adalah detektif baru, selalu mendapatkan perlakuan tidak mengenakan dari Yeon seniornya. Padahal Min adalah detektif juga, cuma dia selalu mendapatkan tugas seperti menjadi asisten pribadinya Yeon. Pada saat ia ditugaskan menertibkan para warga yang kepo, Min menemukan sebuah jejak kaki dan lubang kecil di sebelah jejak tersebut. Lalu datanglah seseorang menerobos masuk. Min langsung mencoba menegurnya tapi tak digubris. Jadinya ia menarik pria tersebut dan mengakibatkan dia terjatuh. Ternyata yang ia tarik adalah Profesor Kang. Sontak Min langsung menyesal dan meminta maaf. Min baru bertemu lagi dengan profesornya saat ia masih menjalani pendidikan. Kebetulan juga Kang masih ingat dengan Min. Kang memeriksa mayat yang dalam keadaan telanjang, kakinya dan tangannya terpotong terpisah. Kuku mayat tersebut memakai semacam kutek. Saya kurang tahu namanya apa, jadi saya sebut kutek aja. Namun anehnya, tangan kanan mayat menghilang. Korban diketahui namanya adalah Yun Ha, yang telah dinyatakan menghilang selama 1 bulan. Mayat telah dibawa ke ruang otopsi. Detektif dan Profesor Kang berada di ruangan yang sama. Kang melihat tubuh korban sangat indah dan menyayangkan tubuh seperti ini harus membusuk. Lalu Kang meminta penjelasan kepada Min apa yang telah ia temukan. Kata Min, pembunuh tidak berniat menyembunyikan tangan kanan korban, tapi pernyataan Min dibantah oleh Yeon. Yeon bilang mutilasi seperti ini biasanya didasari karena dendam. Kasus seperti ini tinggal periksa orang-orang terdekatnya dan kasus pun selesai. Tapi Kang lebih tertarik pada penjelasannya Min dan memintanya untuk melanjutkannya. Min bilang tangan kanan yang hilang sengaja dibuang terpisah agar memperlambat pengidentifikasian. Yeon lagi-lagi cari muka dan membantah. Ia bilang mungkin si pembunuh gugup dan lupa membuangnya bersamaan. Berisik terus mendebat, Kang mengusir semua orang kecuali Min. Kang mulai membedahnya, mengambil sampel sampai Min mual melihat proses ini. Kesimpulan didapatkan oleh Kang, korban tewas akibat kerusakan otak karena tengkoraknya pecah. Telah ditemukan tanah yang mengandung granit di mulut, hidung, dan telinga. Dan di sekujur tubuhnya ditemukan banyak garam. Kemungkinan korban dimutilasi di laut dan untuk membersihkannya di muara sungai. Senjata yang digunakan untuk membunuh kemungkinan yaitu tongkat panjang dan besar. Jika korban dibunuh di tanah yang datar, tidak mungkin ditemukan gundukan tanah di mulut, hidung, dan telinga. Kang yakin korban dibunuh di gundukan tanah granit, dan tanah granit bisa ditemukan di pabrik semen. Min teringat PT Seong Concrete yang melakukan proyek reklamasi banyak cabang pabrik semen yang didirikan di pesisir pantai. Min bilang pembunuh mungkin melakukannya di pabrik semen, memutilasi korban di laut, dan membuangnya di muara sungai. Inspektur meminta apalagi yang ditemukan selain informasi ini. Kata Yeon, korban memiliki pacar yang saat ini belum ditemukan. Tidak ingin membuang waktu, inspektur langsung memerintahkan berpencar mencari informasi. Tim dibuat terpisah.
polisi melakukan pencarian besar-besaran di pabrik semen. Yon mencari pacar korban. Selama pencarian, Yon mendapatkan informasi kalau pacar korban seorang penjudi yang Yon temui di salah satu kasino tempat judi balap kuda. Sementara itu, Min berada di pabrik semen dan bertemu dengan manajer perusahaan. Kata sang manajer, tidak mungkin di sini terjadi pembunuhan karena pabrik beroperasi selama 3 shift tanpa henti. Manajer kesal dengan pemeriksaan ini karena mengganggu produksi. Ditambah, para demonstran yang berasal dari warga lokal memenuhi area masuk pabrik. Lalu tiba-tiba, polisi meniup peluit telah ditemukan potongan tangan kanan yang terkubur di tumpukan granit. Tangan yang sama ada kutek di kukunya. Kantor polisi dipenuhi dengan para karyawan pabrik dan Yon sudah membawa Byung-do, pacar Yun-ha, ke sini. Dalam interogasinya, Yon meminta pengakuan Yung-do yang telah membunuh pacarnya. Namun Yung-do bilang dia tidak pernah bertemu lagi dengan Yun-ha selama sebulan. Dan malam saat kejadian pun, ia sedang memberi makan kuda. Singkat cerita, di sore hari ketika semua telah kembali, tersisa Min yang masih mempelajari kasus pembunuhan ini. Lalu di malam harinya, Min pergi ke rumahnya Profesor Kang, masuk melalui pintu gerbang yang sedang rusak, membukanya dengan sebuah tali. Di dalam, Min memegang anjing milik Profesor dan melihat foto-foto Hin Won, anak dari Profesor Kang. Kang bilang anaknya akan pulang ke Korea besok setelah 13 tahun pergi ke Amerika. Lanjut, Kang meminta foto tangan korban. Kang bilang pembunuh itu membunuh korban di pabrik semen, mencucinya di laut dan membawanya ke muara sungai sejauh 15 km. Mungkin saja si pembunuh ini sengaja melakukan ini untuk meninggalkan sebuah pesan dari ketiga tempat tersebut. 범인이 말하고 싶은 의미. Min melakukan riset soal aktivis lingkungan yang menolak reklamasi dan proyek tanggul oleh PT Seong Concrete. Min teringat perkataan Profesor, tidak ada pembunuhan yang tanpa motif, selalu selidiki segala kemungkinan. Singkat cerita, Min telah mendapatkan kesimpulan dari kasus pembunuhan ini, dan ia akan presentasikan hasilnya di hadapan para seniornya. Yang gak terima tentu hanya detektif Yon. Dia ngoceh mulu gak terima atas pencapaian detektif Min. Datanglah inspektur, rapat pun dilaksanakan. Min fokus pada pecinta lingkungan hidup yang disebut I Love Venus, yang selalu memprotes PT Seong Concrete. Para pecinta lingkungan peduli dengan sungai yang lambat laun akan beralih fungsi. Min membawa sebuah buku yang ditulis oleh Lee Song-ho, Sungai Kum. Tempat penemuan mayat adalah reinkarnasi Venus. Jika digabungkan dari kedua gambar tersebut, pemerintah berencana akan membangun tanggul yang dimana itu digambarkan memotong pinggul sang Dewi Venus juga di beberapa bagian tubuh lainnya yang berjumlah menjadi 6 potong bagian seperti mayat yang kemarin ditemukan. Potongan itu adalah tempat tanggul yang akan dibangun. Ada kutipan dari buku itu, aku akan menghukum mereka atas kebodohan yang telah dilakukan. Min selesai menjelaskan, Yon lagi-lagi protes dan mengatakan apa yang disampaikan oleh Min adalah sebuah cerita dongeng. Inspektur yang mendengar itu langsung memarahi Yon. Inspektur mengerti penjelasan Min. Menurut Min, pembunuh adalah seorang aktivis lingkungan. Tapi analisa ini kurang mendalam. Min menjelaskan lagi, saat di hari pembunuhan terjadi bentrok antara buruh pabrik dengan pecinta lingkungan selama 20 menit. Waktu 20 menit itu cukup untuk membunuh seseorang. Lalu Min menunjukkan pimpinan I Love Venus yaitu Lee Sen-ho sekaligus penulis buku yang tadi dibacakan oleh Min. Lee menderita polio dan cacat stadium 4. Dari jejak kaki yang pernah ditemukan di TKP, itu sangat cocok dengan kaki juga bekas tongkat yang dibawa oleh Lee. Hari itu juga, inspektur menyuruh tim untuk memanggil Lee. Sementara itu, Kang berada di bandara. Ia menunggu kedatangan putrinya. Lama dia menunggu semua orang yang harusnya ada Hee-won, tapi ia tidak ada. Yon bersama Lee sedang dalam ruang interogasi. Lee mengoceh soal lingkungan dan alam, terutama sungai dan laut. Tapi Yon tak begitu memperdulikannya. Yang terpenting untuknya, Lee mengaku apakah benar dia pembunuh Yun-ha. Lalu datanglah Min membawa buku karyanya Lee. Min datang mengatakan karena adanya tanggul nelayan tidak bisa mencari ikan ke laut.
dan muara sungai juga akan ikut mati. Lalu Min bilang, keluarga Lee sepertinya sudah pergi meninggalkan kota. Kemudian Yeon ditelepon untuk keluar. Kini Min mendapatkan kesempatan untuk bicara dengan Lee. Min lanjutkan pembicaraan. Akibat tanggul, keluarga Lee kehilangan mata pencaharian. Ayahnya Lee meninggal dunia dan adiknya bunuh diri. Kita berpindah dulu ke bandara. Kang mendapatkan sebuah amplop misterius dari seseorang yang katanya amplop itu dari Lee. Dan ketika ia membuka amplop itu, Kang melihat Hee-won diikat kaki dan tangannya. Lanjut lagi interogasi. Min bilang kebencian Lee terhadap Panggul menyebabkan pembunuhan dramatis dan memutilasi mayat. Lalu Min menunjukkan foto jejak kaki yang sangat mirip dengan kakinya Lee. Lee sangat kagum dengan pemaparan yang dilakukan oleh Min dan ia pun mengakui perbuatannya. 범인 잡으셨어요. Sementara itu, Kang yang mendapatkan foto-foto anaknya, dia langsung pergi dari bandara. Saat Kang berlari akan pergi, dia mendapatkan panggilan telepon dari Min, mengabarkan kalau ia telah menangkap pelaku pembunuhan, yaitu Lee Song-ho, aktivis lingkungan yang mengirim amplop juga kepada Kang. Ketika Kang berada di mobil, ia menelpon kerabat anaknya. Ia bilang Hee-won telah pulang ke Korea seminggu yang lalu. Lee kembali diinterogasi oleh Yeon. Ia bertanya bagaimana proses pembunuhan yang dilakukan oleh Lee. Tapi Lee tak menjawab setiap pertanyaan. Lee hanya menatap jam dinding saja. Malam hari, Kang sampai di kantor polisi. Dia meminta waktu untuk bertemu dengan Lee untuk sebentar saja. Kang masuk ke dalam dan mengunci pintu. Kang datang, Lee seperti tak terkejut dan sudah tahu Kang akan menemuinya. Lee menjelaskan dia melakukan pembunuhan untuk memberikan pesan kepada pemerintah soal lingkungan, tapi kurang efektif dan pemerintah masih tak peduli. Tapi jika ia menculik gadis petugas medis polisi, pasti akan berbeda. Kang langsung emosi kepada Lee. Lee meminta perjanjian dengan Kang. Lee meminta dikeluarkan dalam waktu 3 hari ke depan dan Hee-won akan selamat. Ini permintaan sulit. Polisi sedang mencari barang bukti. Jika sudah ketemu, Lee akan berakhir di penjara. Lee dengan enteng bilang, maka putrimu juga tidak selamat. Lee masih bicara. Ia bilang sangat mengenali Kang, tapi Kang tidak tahu siapa Lee. Kang selesai keluar dari ruang interogasi bertemu dengan Min. Kang bertanya apakah sudah menemukan barang bukti. Min bilang ia sudah menemukan gergaji mesin ditemukan sesuai dengan pengakuan Lee. Gergaji itu juga masih tersisa bercak darah yang polisi yakini adalah alat untuk membunuh Yun-ha yang sekarang berada di laboratorium. 오늘 따님 돌아온다고 하지 않으셨어요? 그거 Kang langsung menuju laboratorium. Ia menemui petugas yang akan memeriksa. Dia bilang akan memeriksa barang bukti setelah menyelesaikan tugasnya dulu. Lalu Kang pergi begitu saja. Kang ke ruang otopsi, mengambil pisau bedah dan pulang ke rumahnya. Lalu menyayat anjingnya sendiri untuk ia ambil sampel darahnya. Keesokan harinya di kantor polisi, Yeon memberitahu Min soal Kang yang kemarin ke sini melakukan interogasi dan meminta kepada Yeon untuk meminta tes psikiatri kepada Lee. Yeon meskipun suka marah-marah nggak jelas, kali ini dia berguna, memaksa Min untuk meminta laporan otopsi dan laporan darah secepatnya. Di laboratorium, petugas lab ditelepon oleh Kang untuk menemuinya di ruang otopsi. Saat ia keluar, Kang masuk ke dalam dan mencari barang bukti gergaji yang dipakai oleh Lee. Kang membersihkan sisa darahnya terlebih dahulu, lalu ia mengoleskan darah anjing ke gergaji tersebut. Min datang ke lab menemui petugas tadi. Dia meminta laporan kepadanya dan muncullah Kang dengan keadaan berkeringat. Min bilang ia ingin meminta hasil laporan, tapi sayang hasilnya baru bisa didapatkan besok katanya. Lalu Kang mengajak Min bicara berdua. Tujuan Kang bicara, ia ingin memperlambat vonis untuk Lee. Dia bilang telah bicara dengan Lee dan melihat kondisi fisik Lee yang pincang dari kecil, bagaimana bisa dia melakukan pembunuhan. Kang meminta Min untuk mengkaji ulang meskipun Lee sudah mengakui perbuatannya. Mungkin saja ini adalah jebakan. Kenapa seorang pembunuh sangat mudah mengakui perbuatannya? Kang meminta kepada Min untuk mengecek ulang laporan sebelum memvonis Lee. Besoknya Kang menemui Lee. Dia memberikan handphone menyuruh Lee untuk menelpon Hee-won. Dalam teleponnya Lee malah songong minta cepet aja eksekusi si Hee-won.
Kang mendengar itu langsung merebut handphonenya. Namun saat ia bicara, panggilan tersebut hanya panggilan operator kalau nomor yang dihubungi tidak terdaftar. Kang pun langsung emosi memukuli dan mencekiknya sampai ia sulit bernafas. Aksi Kang terhenti ketika handphone miliknya kembali berbunyi. Ada panggilan telepon. Dalam telepon itu Hiwon bilang, "Tolong selamatkan aku, Papa." Lalu panggilan itu pun tiba-tiba ditutup. Kang pun langsung meminta jaminan kepada Lee. Jika ia berhasil membebaskan Lee, apa Lee akan melepaskan anaknya? Namun permainan ini sudah dikuasai oleh Lee. Ia bilang Kang sendiri tidak ada pilihan lain. Jadinya Kang meminta informasi lebih lanjut untuk bisa membebaskan Lee. Tapi Lee tak memberikan informasi apapun kepada Kang, menyuruh Kang sendiri yang mencarinya. Malam hari Kang menerobos masuk ke rumah Yunha, masuk melalui jendela ke kamarnya Yunha. Kang mengambil sebuah kartu kecil dan melihat foto Yunha yang menggunakan kutek yang sama. Kang menemui seorang perempuan di gang kecil, bertanya soal Yunha dan menunjukkan foto Lee. Apakah Yunha pernah berkencan dengan Lee? Perempuan itu bilang tidak pernah. Yunha hanya berkencan dengan Byung-do, dan perempuan itu menjelaskan siapa Byung-do kepada Kang. Besok paginya Min terbangun dia semalaman di lab. Kabar buruk diterima oleh Min karena ternyata hasil lab menunjukkan darah pada gergaji bukanlah darah manusia, melainkan darahnya anjing. Ini semua membuat kacau penyelidikan dan Yon paling berisik menyalahkan Min. Tapi yang menjadi pertanyaan, polisi menemukan luka pada Lee. Awalnya menuduh Yon yang melakukan pemukulan, tapi Yon bilang ia tidak melakukan pemukulan. Jadinya kini penyelidikan dilanjutkan dibentuk 3 tim. Ada yang memeriksa ke rumah Lee, ke pabrik, dan mencari barang bukti. Ketika semua pergi, hanya Min yang beda tugas. Ia diberi tugas untuk mengambil laporan di Profesor Kang untuk bisa membuat surat penahanan Lee. Sementara itu, Kang berada di tempat judi mencari Byung-do. Lalu Kang mendapatkan telepon dari Min. Ia meminta kepada Kang soal laporan hasil otopsi, tapi Kang beralasan sedang sakit tak bisa memberikannya hari ini. Saat Kang melihat Byung-do, tapi kabar dari Min lebih penting. Polisi sedang menuju rumah Lee untuk mencari senjata. Kang lebih memilih pergi ke rumahnya Lee dan mencari barang bukti. Di sisi lain, Min berada di rumahnya Kang, berniat ingin menyusul, tapi Min tidak mendapatkan jawaban dari siapapun di sini. Lalu muncullah anjingnya Profesor Kang, dan Min melihat luka pada anjing tersebut. Sementara Kang masih berada di rumah Lee, masih dalam pencarian barang bukti. Namun justru yang ia temukan adalah kejanggalan. Sebuah foto Lee bersama seorang pria yang pernah Kang temui di bandara. Sebagai pengingat, dia adalah yang memberikan amplop kepada Kang. 빼뜨리지 말고 구석구석 야무지게 뒤져. Polisi telah datang. Polisi masuk keadaan rumah Lee sungguh berantakan, dan polisi menemukan sebuah pisau bedah yang tertinggal milik Kang. Kang masih berada di rumah Lee bersembunyi. Kang tak sadar ketika ia menghindar mundur ke belakang, punggungnya tertusuk paku. Untung aja Kang tidak ketahuan, tapi polisi telah menemukan tongkat dengan bercak darah yang mungkin digunakan oleh Lee. Lalu Min membawa anjing milik Kang ke dokter hewan. Kata dokter, ini bukan luka karena ketabrak ataupun apalah, melainkan luka bekas sayatan, dan lukanya pun bukan berasal dari pisau dapur, melainkan pisau bedah. Lukanya juga bukan di tempat yang berbahaya. Kemungkinan ini semua disengaja. Kang sudah pergi dari rumah Lee. Ia menepi ke kantor polisi terdekat. Kang sedang men-scan foto yang dia ambil dari rumah Lee sambil menelpon seseorang minta bantuan untuk mencari keberadaan pria ini. Salah seorang polisi melihat Kang yang kesulitan. Ia membantu Kang, dan ternyata polisi itu mengenali pria bertopi. Dia bernama Byung-sik. Byung-sik ini adalah adik tirinya Lee. Byung diadopsi oleh ayahnya Lee setelah Byung-sik menjadi anak yatim piatu. Kang berada di rumah Byung-sik, mendobrak masuk rumah dan masuk ke kamar Byung-sik. Di sini, ia menemukan banyak sekali foto-foto Hiwon dan juga foto dirinya. Ada juga beberapa lembaran koran berita gadis SMA yang diperkosa lalu bunuh diri. Dan pelaku dibebaskan karena anak pejabat. Tak lama dari itu, Byung-sik pulang dan ia melihat pintu rumah sudah terbuka. Kang pun keluar mengejar Byung-sik. 아버지.
Kang tidak mendapatkan jawaban dari Pyongsik. Ia cuma bilang ikuti perintahnya jika ingin anakmu selamat. Kang lemas akibat dipukuli dan ia teringat ketika menggendong Hiwon saat masih kecil. Kang sudah terbangun berada di ruang lab tempat barang bukti disimpan. Dia kesal dengan keadaan sehingga ia memukul kaca dan meninggalkan darahnya juga foto Lee dan Pyongsik. Detektif Kim memberikan pernyataan kepada publik terkait penemuan barang bukti, tapi ia menghindar ketika wartawan bertanya. Di kantor polisi, Min bengong terus, bingung dengan kasus ini. Yeon marah-marah kepada Min karena ia terlambat memberikan laporan. Laporan itu adalah penentu untuk menjerat Lee. Yeon menyuruh Min kembali ke lab meminta lagi laporan hasil otopsi sekaligus membawa pisau bedah yang Yeon temukan di rumahnya Lee. Min pun langsung teringat dengan kata-kata petugas lab dan dokter kalau di barang bukti bukan darah manusia, juga anjing profesor Kang disayat dengan pisau bedah. Min singkat cerita sudah berada di lab bertemu dengan petugas lab. Dia penasaran apakah petugas lab ini pernah pergi ke rumahnya Lee. Dia bilang tidak kemana-mana, sudah 3 hari di sini. Lalu Min teringat saat malam ia berada di lab. Dia melihat Kang berada di sini juga. Min pun masuk ke ruang bukti dan melihat kaca yang pecah akibat pukulan Kang. Lalu ia juga menemukan foto Lee bersama Pyongsik. Kang menemui Lee lagi, Kang mengerti dan ingat siapa Lee. Lee adalah kakak dari adik korban pemerkosaan dan Profesor Kang adalah saksi ahli yang dihadirkan di persidangan saat vonis pelaku pemerkosaan adiknya. Tapi Lee mengalihkan pembicaraan. Kang sudah tak sanggup lagi membantu Lee katanya karena polisi telah menemukan tongkat milik Lee. Tapi ternyata setelah diperiksa tongkat itu, darah yang menempel di tongkat bukanlah darah milik Yun-ha. Ini menjadi membingungkan. Detektif Kim selaku senior dari pimpinan kasus ini menyuruh Yeon mencari senjata yang digunakan Lee yang cocok bila perlu buat barang bukti baru. Kembali ke Kang dan Lee, sambil menggebrak-gebrakan tongkat miliknya, Lee memberikan pertanyaan kepada Kang, "Kenapa aku membunuh Yun-ha?" Jawab pertanyaan itu. Lee tak ingin bicara lanjut, Kang harus mencari cara agar ia bisa bebas, dan Lee bangun pergi meninggalkan Kang. Namun sebelum pergi, Kang memberhentikan Lee, lalu Shin berpindah langsung. Kang keluar dari ruangan, Min sudah menunggu. Ketika Min bertanya apa yang terjadi, Kang tak ingin memberikan penjelasan. Min pun langsung mengatakan apa yang telah Kang perbuat dengan barang bukti. Kang terpaksa bilang kalau ia tak menyelamatkan Lee, putrinya akan dibunuh, lalu pergi. Min mengakses informasi terkait Profesor Kang dan ia menemukan soal kasus pemerkosaan gadis SMA yang dimana Kang menjadi saksi ahli dalam persidangan. Lalu Min meminta temannya untuk mengakses informasi terkait kasus adiknya Lee. Kita berpindah dulu melihat Kang yang sedang berada di jalan yang macet dan ia pun keluar dari mobil memilih berlari. Singkat cerita, Min mendapatkan informasi yang ia minta. Kasus pemerkosaan adiknya Lee yang dilakukan anak pejabat dibebaskan karena kurangnya bukti dan ternyata Yun-ha menjadi saksi dalam persidangan. Min langsung menemui Lee dan bicara kalau ia telah tahu semua yang terjadi. Min meminta lokasi di mana Hiwon ditahan, tapi Lee tak memberitahu apapun. Min juga bilang kalau kejadian yang menimpa adiknya bukan salah Profesor Kang. Kang telah melakukan tugasnya dan bersaksi berdasarkan forensik. Lalu Kang pergi ke tempat judi dan menemukan Myung-do di sana. Setelah itu, Shin berpindah kita melihat seorang perempuan yang ditelepon. Kembali ke Min dan Lee, di sini Lee dengan mudah memberikan tongkatnya dan mengatakan, 이거 찾으시죠? perempuan yang barusan kita lihat mengajak minum Myung-do, lalu setelah itu pergi mengajak Myung-do mantap-mantap. Selepas Myung-do dan perempuan itu pergi, Kang mengambil gelas bekas minumnya Myung-do. Sementara itu, tongkat miliknya Lee diperiksa di lab dan luka dari tengkorak bekas pukulan itu cocok dengan ukuran tongkat ini. Kim langsung keluar meminta surat penahanan. Setelah itu, saat Min akan pergi, ia mendapatkan telepon dari seseorang yang mengatakan kalau ia tahu apa yang dilakukan Profesor Kang dan memberi Min petunjuk. Saat Min sedang melaju, Pyongsik menunggunya di pinggir jalan. Perempuan yang mengajak Myung-do mantap-mantap, ia selesai dan keluar menemui Kang, memberikan sperma milik Myung-do. Ternyata perempuan
perempuan ini adalah temannya Yunha yang diiming-imingi oleh Kang untuk membalas kematian Yunha. Saat perempuan itu pergi dan Kang akan berangkat, muncullah Min meminta penjelasan kepada Kang. Tapi Yong-sik memukulnya dan memerintahkan Kang terus melanjutkan usahanya untuk membebaskan Lee. Yong-sik melakukan ini untuk membantu usaha Kang agar tak dihentikan oleh Min. Waktu semakin menipis dan sudah menunjukkan jam 12, artinya hari ketiga akan berakhir. Min dilarikan ke rumah sakit dan Kim sudah berada di penjara, bertemu dengan Yeon yang sudah lebih dulu menunggu. Kang kembali ke ruang otopsi untuk meneteskan sperma di bagian kemaluan mayatnya Yunha. Setelah itu membuat laporan otopsi hasil akhir. Kita flashback dulu, Yunha saat di persidangan adiknya Lee, dia memberikan kesaksian palsu kepada hakim bahwa hal yang menimpa adiknya Lee bukanlah pemerkosaan melainkan suka sama suka. Ayah Lee histeris setelah mendengar kesaksian Yunha dan ditenangkan oleh Lee dan juga Pyong-sik. Saat giliran Profesor Kang bersaksi kalau kejadian pemerkosaan itu tidak benar karena tidak ditemukan unsur paksaan katanya, yang artinya suka sama suka juga seperti kesaksiannya Yunha, dan ketiga pelaku pemerkosaan dibebaskan oleh hakim. Kita kembali ke Lee yang sedang diinterogasi. Lee sekarang malah bilang ia tidak melakukan pembunuhan. Sekarang Lee didampingi oleh pengacara. Dalam interogasi ini pengacaranya bilang Lee tidak bisa ditekan. Kita kembali dulu. Ternyata saat Kang terakhir bertemu dengan Lee, ia menyuruh Lee untuk memberikan tongkatnya kepada polisi sebagai barang bukti. Tongkat itu tak bisa menjadi bukti yang kuat. Jadinya ketika diinterogasi, Lee memberikan pertanyaan, apakah polisi mempunyai bukti kalau tongkat ini adalah bukti untuk melakukan pembunuhan? Bahkan bukti jejak kaki pun tak bisa diperhitungkan karena tidak kuat. Dari sini, pengacara mengambil alih dan mengatakan polisi memaksa Lee untuk mengaku agar menutupi kekurangan bukti polisi. Lalu seseorang datang menemui Kim membisikkan sesuatu, dan ternyata hasil otopsi Yunha terbaru sudah diberikan kepada pengadilan sebelum Lee dibawa ke pengadilan, dan Lee pun dibebaskan. Dalam laporan terbaru, pelaku pembunuhan Yunha adalah Young-do, mantan pacarnya. Young-do pun langsung ditangkap di hotel. Kini Lee menghirup udara bebas dan dijemput oleh Pyong-sik. Sementara di rumah sakit, temannya Min menjenguknya dan sambil membawa laporan perihal kasus pemerkosaan adiknya Lee. Juga laporan terbaru dari Profesor Kang. Min terkejut mendengar penjelasan dari temannya kalau Kang dulu memberikan kesaksian palsu saat persidangan adiknya Lee. Dan saat Min mengecek hasil laporan persidangan waktu itu, 3 terdakwa pemerkosa saat ini telah meninggal. 2 tewas akibat kecelakaan, 1 lagi tewas di tempat hiburan malam, dan sampai saat ini tak terpecahkan. Di sini Min udah terbayang nih bahwa kasus ini adalah balas dendam. Sementara itu, Lee sedang bersantai didatangi oleh Kang. Kang meminta kembalikan anaknya, tapi Lee malah ngeledek Kang. Dan alhasil ia emosi. Kang meminta maaf kepada Lee soal masa lalu saat di persidangan. Lalu Min sudah sembuh, ia sedang mengendarai mobil sambil menelpon Yeon, minta polisi segera mungkin menuju rumahnya Lee. Min hampir menabrak saat menelpon, dan ia menemukan sebuah foto Lee dan berkas yang menunjukkan alamat rumahnya Yong-sik. Kembali ke Lee, ia emosi memukuli Kang sambil bertanya, apakah benar adikku pelacur? Apakah benar kesaksian waktu itu? Dan kita sekarang flashback dulu. Dulu, Hee-won mengalami penyakit langka yang hanya bisa disembuhkan di Amerika Serikat, dan Kang sangat butuh biaya untuk pengobatan anaknya. Kang saat itu dihadapkan dengan kasus pemerkosaan adiknya Lee, dan mendapatkan tawaran uang yang banyak untuk Kang memberikan kesaksian palsu. Karena itulah Kang terpaksa melakukannya. Dan kini Kang meminta maaf kepada Lee. Ia rela dibunuh jika perlu dan bebaskan anaknya. Sayangnya, Lee telah membunuh Hee-won. Min datang ke rumah Pyong-sik. Pyong-sik melihat kedatangan Min. Ia langsung kabur. Min membawa senjata dan menuju kamar Yong-sik.
ia menemukan banyak sekali foto dan lembaran koran berita pemerkosaan. Kang memukuli Lee karena telah dipermainkan oleh Lee dan ia meminta lokasi mayat Hee-won berada. Ia terus memukulinya sampai Lee mau memberitahunya. Sementara itu, Min diserang oleh Pyongsik dan untungnya Min berhasil membunuh Pyongsik dengan pistolnya. Lalu Kang pergi menggunakan mobilnya, sempat pas-pasan dengan mobil polisi yang di dalamnya ada detektif Yeon dan Kim. Tapi Kang terus melaju kencang. Kang sampai ke rumahnya Myongsik, bertemu dengan Min dan mayat Hee-won ada di sini. Ketika ia akan mengangkat mayat anaknya, tubuh Hee-won tidak ada. Ternyata tubuhnya Yoon-ha ditukar oleh tubuhnya Hee-won. Pada saat itu, Hee-won diculik bersama dengan Yoon-ha dan Hee-won bicara ke recorder. Terjawab sudah. Panggilan telepon waktu itu adalah sebuah rekaman suaranya Hee-won. Kang benar-benar terpukul. Jadi selama ini ia telah mengotopsi tubuh anaknya sendiri. Tiba-tiba Lee ada di rumah Pyongsik. Sedang duduk, Kang menghampirinya. Lee bicara, rasa sakit itulah yang dirasakan Lee selama bertahun-tahun. Dan setelah itu, Kang menembak Lee. Lalu Kang sendiri menembak dirinya sendiri. Dan film pun tamat.